لكل سول مأمول وصلاصهم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى خليفته شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد من أملاك كلام بيان ثم إلى الشيخ عبد الصمد الفالمباني ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وصولهم وفروعهم بأن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة إلى حد النبي. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-8 pada menyatakan sama. Sama itu artinya pendengaran lah. Yakni menyatakan mendengar zikir dengan berlagu atau barang sebagainya. Dan menyatakan wujdu, yakni dapat di dalam hati yang hasil daripada mendengar atau sama. Dan di dalamnya itu beberapa pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan bersalahan manusia pada mengharuskan sama, mengharuskan pendengaran. Dan ada yang mengharamkannya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna as-samaa'a qad ikhtalafa an-nasu bih, faminhum man harramahu wa minhum abahah, wa nahnu insyaallah ta'ala nubayyinu haqiqat as-sama' wa ibahatah, fanaqulu as-sama'u huwa istima'u sautin tayyibin mawzunin mafhumin al-ma'na muharrikin lil qalbi." Walaysa fi jumlati zalika illa istiljazu hasatis sam'i wal qalb, fahuwa kastiljazi hasatil basar bin nazri ila hudrati wastiljazil qalbi bih. Ini Imam Ghazali menjelaskan tentang, karena ada ulama yang membolehkan berzikir itu nyaring, tapi ada ulama yang tidak membolehkan. Nah, masing-masing ada alasan. Nah, jadi Imam sini lebih jelas menjelaskan sebab-sebabnya. Artinya ketahui olehmu bahwasanya hukum sama atau mendengar zikir berlagu atau tidak berlagu, yaitu bersalahan manusia, maksud manusia ini ulama lah, di dalamnya mendengar sama pendengaran tadi. Maka setengah daripada mereka itu yang mengharamkan akan dia sama, yaitu mazhab kebanyakan fuqaha. Fuqaha apa? Ahli fikih. Fuqaha artinya ahli fikih. Dan setengah daripada mereka itu yang mengharuskan akan dia pendengaran atau mendengarkan zikir, yaitu mazhab ahli sufi. Nah, jadi berbeda, makanya ulama fikih dengan ulama sufi itu berbeda. Memang karena perbedaan disiplin ilmunya. Nah, karena ulama tasawuf ini fikih sudah melewati,
Bukan kada paham fikih mereka, tapi mereka fikih itu sudah luar biasa lah. Tapi orang fikih belum masuk ke tasawuf, itu bedanya. Dan lagi akan kami nyatakan, ujar Imam Ghazali, insyaallah taala akan hakikat sama, akan hakikat pendengaran kita. Nah, jadi telinga kita ini makanya dijaga, disuruh dijaga oleh Allah. Itu Al-Quran yang bicara. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Bani Israel. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, geritik hati, semuanya itu minta dipertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka aku berkata, hakikat sama itu yaitu mendengar akan suara yang baik, yang berwajan, yakni bernajam, yang dipaham akan maknanya itu seperti nasyid. Apa nasyid? Seperti syair-syair, maulid, belagu kalau toh. Nasyid itu artinya lagu-lagu syair yang dibaca oleh orang-orang Arab dahulu. Nah, kita wah ini lebih lagi di mana-mana lah syair yang menggerakkan bagi kesukaan hati. Nah, jadi jar Imam Ghazali, kalau kita mendengar syair itu paham, kemudian hati kita bertambah mahabbah kepada Rasulullah, nyaring kayak apa aja, itu bagi mereka itu kada masalah. Nah. Tapi bila kada paham, ya kada ada maknanya dalam hati, kada ada bekasnya, kada ada asarnya dalam hati. Jadi pandangan orang fikih karena kada paham, kada ada asarnya, nyaring itu mengganggu orang. Dalam fikih kada boleh. Yalah. Kita berwirid sini orang sembahyang wajib, haram hukumnya. Karena orang sembahyang wajib itu fardu, kita berwirid itu sunat. Sunat berwirid, tapi untuk nyaringnya tuh kada sunat. Untuk menyaringnya tuh kada sunat. Bahkan haram menyaring kalau orang sembahyang fardu terganggu. Sama kita sembahyang lalu nyaring membaca bacaan orang di higa-higanya, nah waswis. Makanya kita makmum itu sekedar talinya kita. Nah, yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Nah, ini pandangan-pandangan para ulama. Jadi berbedanya antara sofi dengan fikih. Karenanya mengambil di hukum. Nah, yaitu karena mendengar akan suara yang baik, yang berwajan. Arti berwajan itu artinya bacaan tuh bujur-bujur timbangannya sama. Membaca syair tuh nah. Kalau di situ matnya mat tabi'i atau mat asli atau mat wajib mutasil, dia membaca tuh sama timbangannya. Kada berlebih, kada berkurangnya. Dalam ilmu tajwid itu kan ukuran-ukurannya. Orang membaca Quran atau syair. Memang syair tuh bebas boleh kayak apa aja, tapi pada saat nang dimaksud sini kan berwajan. Berwajan itu bahasa Arab, artinya sama ukurannya bacaan tuh nah. Per kalimat tuh jelas didengar dan nyaman didengar karena suaranya baik. Imam temun suaranya kada baik, kira-kira makmum di belakang ada protes tak? Garuruk misalnya. Lah. Makanya ya Rasulullah, ya ummul qauma aqruhum likitabillah. Orang yang menjadi imam itu memang dia orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Fasih ini bukan lagu, menyebut hurufnya tuh bujur. Nah, satu persatu huruf tuh bujur. Kalau belagu itu tambahan. Nah, kada semua orang bisa belagu. Yang penting, yang wajib membaca huruf tuh bujur satu persatu.
Dan tiada daripada penghimpunan yang demikian itu melainkan melejatkan pendengaran dan menyukakan hati. Maka yaitu seperti melejatkan mata dengan sebab melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau dan melihat segala rupa yang baik, dan melejatkan akan hati dengan dia melihat atau dengan dia mendengar suara yang baik tadi. Itu pandangan ahli sufi, kada masalah. Karena mereka semakin mendengar bacaan-bacaan, semakin mahabbahnya bertambah, kecintaannya kepada orang yang menciptakan dia, atau bertambah kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, yajidu fil khalqi ma yasha. Dalilnya Quran, surah Fatir ayat 1. Artinya maka menambahi ia di dalam makhluknya itu, maka menambahi ia Allah di dalam makhluknya itu akan barang yang dikehendakinya. Artinya manusia ini berbeda-beda, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing disiplin ilmu. Tapi kalau Nabi dipastikan suaranya bagus. Ma ba'asallahu nabiyyan illa husna saut, kata Rasulullah. Seluruh nabi, karena nabi itu kan tugasnya berdakwah. Maka mentafsirkan oleh ulama akan dia dengan suara yang baik. Di antaranya, ya Allah memberikan kelebihan kepada seorang suara yang baik. Kita alhamdulillah baik bertahan suara kalau dibanding suara hayawan yang ada. Artinya setiap kita mampu membaca huruf Al-Quran satu persatu dengan benar, karena kita wajib belajar untuk membetulkan, membujurakan bacaan Al-Quran, terutama Fatihah. Itu harus bujur-bujur pas bacaannya. Waktu yang diberikan Allah untuk itu dulu. Makanya kalau Fatihah kada bujur, jangan belajar yang lain dulu. Kalau Fatihahnya kada bujur, belum bisa diterima sembahyangnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak dikatakan sembahyang yang orang sembahyang itu tidak betul bacaan Fatihahnya. Bukan kada membaca juga, tapi kada bujur. Karena dadangaran belum bujur-bujur belajar. Rasulullah belajar. Siapa yang melajari? Jibril. Iqra ya Muhammad. Napa aja Rasulullah waktu turun ayat Iqra, ma ana biqari'in, ulun kan bisa membaca aja sidin. Sampai 3 kali, lalu dilajari oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu isyarat Rasulullah tuh hakikatnya Al-Quran tahu sidin. Cuma ini mencontohkan bahwa nang di atas pun Rasulullah pun belajar. Umatnya lebih aujab belajar membaca Fatihah. Jangan pernah merasa cukup. Kalau pernah merasa cukup, tertipu dari syaitan. Dan lagi berkata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa nakala Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala ibahatas sama'i an jama'atin faqala sami'a minas sahabah Abdullah ibnu Ja'far wa ibnu Zubair wal Mughirah ibnu Syu'bah wa Muawiyatu wa ghairuhum radhiyallahu ta'ala anhum wa qala wa qad fa'ala dhalika katsirun minas salaf as-salih sahabi wa tabi'i bi ihsan wa qala lam yazal al-hijaziyun indana bimakkata yastami'una as-sama fi abdali ayyam as-sanah wa hiya al-ayyamul ma'dudat allati amara Allah ibadahu fiha bi dzikrihi ka ayyamit tasyrik
walam yajal ahlul Madinah muwazibin 'alaiha ka ahli Makkah ala samai ila zamanina haja fa adrakna Aba Marwan al-Qadi walahu jiwari yusmi'nas nasa at-talhina qad a'addahunna lisufiyah. Dan menakal Imam Abu Talib al-Makki, arti menakal artinya mengambil dari para sahabat, para tabi'in yang pernah melaksanakan, mendengarkan sama tadi kan, mendengarkan anasid-anasid. Nah, ini sudah dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Radhiyallahu ta'ala akan harus sama itu daripada jamaah, yakni daripada perhimpunan ulama, artinya membolehkan. Dan berkata ia telah mendengar daripada sahabat Nabi SAW oleh Abdullah bin Ja'far dan Ibnu Jubair dan Mughirah bin Syu'bah dan Muawiyah dan lainnya daripada mereka itu radhiyallahu anhum. Dan berkata ia pula, sesungguhnya telah berbuat akan yang demikian itu apa? Mendengar anasyid, nang nyaring, nang balagu. Itu maksudnya lah. Telah berbuat akan yang demikian itu kebanyakan daripada orang saleh dahulu, yaitu sahabat dan tabi'in yang mengikut dengan berbuat kebajikan. Dan berkata ia pula, dan senantiasa Hijaziyun, yakni orang Mekah di negeri Mekah, padahal mereka itu mendengar akan sama tadi apa? Anasid lah, anasid, syair-syair. Mendengar akan sama itu di dalam hari yang terlebih afdal di dalam tahun, yaitu hari yang dibilangkan kelebihannya itu yang menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan membanyakkan berzikir di dalamnya itu, yaitu seperti hari tasyrik setelah hari raya. Nah, jadi buahnya sahabat itu, kalau Nabi kan contohkan kebiasaannya hari raya, itu kan hari bergembira. Jadi mendengarkan syair-syair. Ini para sahabat hari tasyrik. Hari ke apa? 11, 12, 13. Ya kayak ibarat kita mengadakan perayaan-perayaan. Nah, kalau kita ini perayaan-perayaan berkumpul-kumpul para sahabat. Anasid dibaca, bersyair. Tapi mereka semua itu kan karena paham apa yang dibaca itu paham. Nah, karena si syair itu pujian-pujian terhadap Rasulullah dan Allah. Dan senantiasa ahli Madinah muafakat bagi orang ahli Makkah atas mendengar sama itu hingga pada masa kami ini, dan kami dapati akan Abu Marwan al-Qadi dan baginya beberapa jariyah, yakni sahaya perempuan yang berlagu-lagu. Sesungguhnya disediakannya jariyah-jariyah itu bagi segala orang sufi. Orang Madinah menuruti juga. Tadi kan kisahnya orang Mekah. Orang Madinah menuruti juga mengadakan anasid, syair-syair, nang balagu-lagu. Nah, bahkan namanya kan jariyah-jariyah. Nah, ternyata itu boleh bagi mereka yang memahami makna yang dibaca. Kita di sini waktu mendengar syair jangan berpendir. Sudah kada mengerti kita berpendir pulang, misalnya lah. Jadi kada nang kanannya, lalu kada ada sentuhan ke hati kita. Sudah kada mengerti kita berpendir pulang. Kada takjim orang yang dipuji. Maka syair itu kan yang dipuji Rasulullah. Itu artinya menjadikan waktu yang kita pakai menjadi sia-sia, kada bernilai.
Sedangkan waktu itu ada nilai. 1 menit pun ada nilai di sisi Allah kalau pekerjaan itu sesuai dengan syariat. Dan lagi kata Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala, wa kana li Ata'i jariyatani tulhinani wa kana ikhwanuhu yastami'una ilaiha. Artinya adalah bagi Imam Atta 2 jariyah yang berlagu, dan adalah beberapa sahabatnya mendengar mereka itu kepada keduanya ketika ia berlagu. Artinya membacakan syair. Membacakan syair ini bibinian tapi jariyah, budak. Nah, para sahabat jadi mendengarkan. Boleh artinya. Nah, karena mereka mendengarkan itu menambah kecintaan mereka. Nang di awal kan disebut wujdu. Wujdu itu ketika mendengar sesuatu yang didengar itu langsung menambah kecintaan kepada orang yang dipuji. Itu maksudnya. Dan lagi ia berkata, waqila li Abil Hasani ibni Salim, kaifa tunkirus samaa wa qad kana al Junaidu wa Sirius Saktiu wa junnuni yastami'un. Faqala kaifa unkirus samaa wa qad ajazahu wa sami'ahu man huwa khairun minni. Faqad kana Abdullah ibnu Ja'far At-Tayyar yasma wa innama unkirul lahwa wal la'ba fis sama. Artinya, dan dikata orang bagi Abu Hasan anak Salim rahimahullah ta'ala, betapa engkau mungkir atau mengingkari akan sama. Ya, ada namanya ingkari tadi kan karena berpandangan buan alu pikih tadi, fuqaha. Dan sesungguhnya telah ada Junaid al-Bughdadi dan Sari as-Sakati dan Junnun al-Masri, padahal mereka itu mendengar akan sama. Ini orang-orang sufi semuanya lah. Junaid al-Bughdadi itu pemimpin sufi. Maka berkata ia, betapa aku mungkir akan sama, dan sesungguhnya telah mengharuskan akan dia sama dan mendengar akan dia sama oleh orang yang terlebih baik daripada aku. Maka yaitu adalah Abdullah anak Ja'far At-Tayyar, mendengar ia akan sama, dan hanya saja aku mungkir akan alat permainan dan bermain-main di dalam sama itu. Jadi aku mungkir Jasidin alatnya itu di dalam membaca anasyid itu, karena bunyinya itu kan tidak akan menyentuh lah bunyi nang ditah, paham aja kalau. Makanya ulama tuh ada nang mengharamkan di dalam masjid, tidak boleh. Kita mendengar bunyi itu kira-kira apa manfaatnya? Kayak dauh nih itu. Nah, cuma ya itu tadi bang lah, karena ulama ya tadi. Tapi kalau masalah anasyid, syair, itu ada masalah. Kalau itu isinya kan pujian semua tentang akhlak orang-orang yang dipuji. Dan lagi ia berkata, wa kana Ibnu Mujahid la yujibu da'watan illa an yakuna fiha samaun. Artinya, dan adalah Ibnu Mujahid tiada memperkenankan akan panggilan orang melainkan bahwa ada di dalamnya itu sama. Artinya ada salah seorang ulama kadang mau diundang, kalau di dalam itu kada ada syair nang didengarkan tuh mah. Yakni melainkan jika ada di dalamnya itu orang yang bernasyid atau barang sebagainya. Nah, makanya para habaib itu adalah ada nang ahli syair, mereka tuh senang sebelum menjelang makan, sebelum itu bersyair, karena semua syair itu kan isinya pujian, apalagi yang dipuji Rasulullah. Ada kita ini kelemahannya apa? Karena kita kada mengerti.
Lalu kita mendengar benar kita. Makanya kadang-kadang kita kada mendengar bepandir kita. Wah, orang baca syair tuh bepandir kita. Karena kita kada paham. Parah. Bukan parah lagi, artinya waktu yang kita gunakan hadir itu sia-sia, tidak bernilai. Oke. Mestinya kita kada paham, berdiam barang kita mendengarkan. Lah benda yang mendengarkan. Nah itu. Dan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya adalah Sayyidina Ibnu Mujahid mengata bagi Abu Bakar Ibnu Abi Daud dengan katanya, ayyu syai'in taqulu ya Abu Bakrin biman ansyada baita syi'rin ahwa haramun? Faqala Ibnu Abi Daud la, qala fa in kana hasanas saut haruma alaihi insyaduhu. Qala la, qala fa in ansyadahu wa tawwalahu wa qassara minhu al mamduda wa madda minhu al maksura ayuhramu alaihi? Qala la. Artinya, apa engkau kata hai Abu Bakar pada orang yang bernasyid atau bersyair, maksudnya lah, akan bait daripada syair, adakah yaitu haram atau tidak? Maka berkata Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah ta'ala, itu tiada haram, kata beliau. Dan berkata Ibnu Mujahid rahimahullah ta'ala itu baginya pula, maka jika ada baik suaranya, adakah haram atasnya bernasyid itu? Maka katanya tiada haram. Dan berkata pula Ibnu Mujahid rahimahullah ta'ala, maka jika ia bernasyid dan melanjutkan ia akan dia nasyid itu dan memendekkan ia daripadanya nasyid itu akan huruf yang dipanjangkan dan memanjangkan ia nang bernasyid tadi akan huruf yang dipendekkan, adakah haram atasnya? Itu tiada. Maka katanya tiada haram. Syair boleh lah, nang handap dipanjangkan, nang panjang dihadapkan tuh boleh. Nang kada boleh itu hanya satu Quran. Karena itu ada aturan. Karena Quran itu yang mengatur Allah. Nang pertama apa? Hukum mat tabi'i dan mat asli itu dari Allah langsung. Ketika turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Rasul, itulah yang ditetapkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Mat panjangnya kalimat-kalimat. Namanya mat tabi'i atau mat asli. Itu kan boleh berubah. Satu alif dua harkat. Nah di sini kita jadi wajib belajar Al-Quran. Adapun nama-nama hukum yang lainnya itu tambahan dari ulama tajwid. Karena itu langsung dari Allah yang menetapkan. Ketika ayat itu turun. Karena sahabat tuh banyak juga yang salah belajar membaca Quran tuh banyak yang salah. Karena kayak kita juga hanya belajar. Tapi untuk syair kada masalah. Quran sambil bahinak haram hukumnya membaca. Jangan kayak bernyanyi. Bila habis napas bamandak lo jangan disambung. Nah, haram kada boleh karena ini kalam Allah. Ini banyak jonong baca tartil tuh nang di rumah pernah membaca sambil bahinak kada boleh, haram hukumnya. Jangan disamakan awan bacaan yang lain. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa hukiya an mamsyadid dainuriya annahu qal ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fin naum faqultu ya Rasulullah hal tunkiru min hajas sama syai'an faqala ma ankiru minhu syai'an walakin kullahum yabtatihuna qablahu bil Qur'an
wa yahtatimuna ba'dahu bil Quran. Ini tamimpi, sidini tamimpi on Rasulullah tentang membaca anasyid lah, tentang membaca syair. Artinya dan dihikayatkan daripada Mamsyad Ad-Dainuri bahwasanya ia berkata, ujar beliau, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, maka aku berkata, ya Rasulullah, adakah engkau mungkir atau mengingkari daripada sama itu sesuatu? Artinya pian kada katujukah awan anasid nang dibaca nih. Itu maksudnya lah pertanyaan si Dainuri ini awan Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW dalam mimpi itu, tiada aku mengingkari daripadanya apa? Syair tadi, sesuatu. Tapi ya Rasulullah, tetapi kata olehmu bagi mereka itu yang bernasyid atau bersyair itu, bahwa memulai dahulu daripada bernasyid itu dengan bacaan Al-Quran. Nah, Al-Quran dulu dibaca. Apa rajin? Mukadimahnya Al-Fatihah. Ya lah. Nah, Quran sabigian tak? Surah Fatihah itu sabigian Quran. Kandungannya. Nah, itu nasihat Rasulullah. Awan Imam Dainuri tadi, pilih hendak apa aja dibaca, diawal dengan Al-Quran. Dan menyudahi mereka itu kemudiannya dengan Al-Quran ya Rasulullah. Itu aja pesan Rasulullah. Rasulullah kada mengingkari, kada melarang orang yang bersyair. Bahkan di zaman Rasulullah sedikit ada penyair Rasulullah langsung nang memuji Rasulullah di waktu Rasulullah masih hidup. Dan berkata Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, tanzilur rahmatu ala hajihi ta'ifati fi salasi mawadhi'a indal aqli li'annahum la ya'kuluna illa anfaqah wa indal muzakirati li'annahum la yatahawaruna illa fi maqamatis siddiqin wa indas sama'i li'annahum yasma'una biwujdin wa yashhaduna haqqan. Artinya turun rahmat atas Taifah Sufiyah ini di dalam 3 tempat. Taifah Sufiyah artinya ahli-ahli sufi. Nah. Pertama pada ketika makan, karena bahwa mereka itu tiada makan melainkan dengan sangat lapar. Nah itu, ketika orang makan itu terasa lapar benar sudah, baru makan itu turun rahmat. Kemudian belum kenyang sudah ampeh. Itu akhlaknya Rasulullah. Ini ngalih nih kita nih. Apalagi lauknya nih nyaman benar kali mana menyetop lah. Nah, itu turun rahmat tak. Kalau makan tinggal gulu kada rahmat bala. Itu bulan Ramadan biasanya berbuka tuh nah. Nah, pang berbuka isnya aja 2 cangkir sudah siap membalas. Nah, itu yang pertama. Kalau ada lapar banyak ada makan. Dan kedua pada ketika muzakarah, karena mereka itu tiada bercerita-cerita melainkan di dalam bicara makam martabat orang siddiqin. Artinya nang muzakarah itu kalau ada masalah nang baharatan kadada, tapi mencari kebenaran. Nah, mencari nang hak. Itu yang kedua, turun rahmat. Dan di zaman Rasulullah itu sahabat kalau ada mujakarah, ada anasid, imbahnya itu makanan. Ada yang donaturnya tuh ada. Nah, kayak tadi makanan jualan pinanya.
Nah, ini luar biasa nih memberinya. Tak masuk di sini sudah dapat rahmat terus nih nama ulah nasi nih. Makanya 2 minggu kalau sudah hati sidin tuh merasa lapang, merasa lega. Makanya kan tahu kalau orangnya nih amat siapa orangnya nang memberi ini, bisa di dalamnya juga orangnya. Cuma karena mau padah. Nah, luar biasa inilah amaliyah nih di luar bacaan amaliyah. Dan ketiga, pada ketika mendengar akan orang yang bernasyid atau mendengar akan orang yang membaca Al-Quran, karena bahwasanya mendengar mereka itu pada pendapatan yang dapat di dalam hati al-wujudu. Nah tadi al-wujudu, dan memandang mereka itu dengan mata hati mereka itu akan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sekalian perbuatan yang demikian itu. Nah itu mereka bila mendengar suatu di hatinya bertambah mahabbah. Al-wujudu itu artinya masuk ke dalam hatinya kecintaan dan bertambah, wiridnya bertambah, ingin beribadahnya itu bertambah. Itu jadi nang boleh mereka nang bahan pikih tadi apa? Kada paham, bepandir pula. Jadi kada ada nilai, kada mentakjimkan orang nang dipuji. Belum sampai lagi lah. Pasal yang kedua, pada menyatakan segala dalil yang menunjukkan atas harus sama boleh mendengar, yakni mendengar akan orang yang membaca syair atau nasyid atau lainnya dengan berlagu. Ini pas saja di bulan Maulidnya nah. Bila tulak orang yang membaca itu, sudah kita tahu kisahnya nih. Jangan berpendir itu ya syaratnya. Dengarnya ada aja kena. Dan dalil menunjukkan harus mendengar sama itu yaitu firman Allah Ta'ala, padahal ia Allah Ta'ala membangkitkan nikmat itu terhadap hambanya. Yajidu fil khalqi ma yasha. Artinya melebihkan Allah Ta'ala di dalam makhluknya itu akan orang yang dikehendakinya. Surah Fatir ayat 1. Maksudnya memberi ia Allah akan suara yang baik. Demikianlah ditafsirkan oleh setengah ulama. Artinya orang yang tampil-tampil itu jangan kada baik suaranya. Jangan memaksakan hendak juga tampil kalau suara belum mengizinkan. Kena pasti pendengar nih, no itu suara hendak diumpat. Apalagi sedang orang banyak. Hah? Ini pasti itu. Hah? Artinya kada baik di sini kan kada pas benar lagi tuh nah. Nah itu cuman nang si ampun dirinya hendak muncul juga tuh nang alihnya memaksakan diri tuh mestinya kan sadar juga bila kita belum latihan dulu nah. Sabunya aneh pokoknya bila urusan nang cagar didengar orang tuh itu Nabi sudah menyuruh. Hadisnya tadi ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, itu dalilnya. Bila anak jadi pemimpin dari aspek apa aja itu harus yang terbaik. Bila sudah kada ada lagi yang baik, cari yang terbaik sedikit. Nah, kalau sudah kada ada apa nang ada lagi, nang penting bujur itu aja. Nah, guring langsung. Sampai ya? Nah, sampai di sini dulu kita ulang lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang sama lah itu kita pahami agar kita mendapatkan berkat apa yang kita dengar, mendapatkan rahmat apa yang kita dengar. Sehingga waktu yang kita isi itu tidak bernilai sia-sia. Nah, karena jar Allah Ta'ala waktu ini sangat berharga. Dan orang yang tidak memahami waktu itu akan rugi besar. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah itu dalilnya. Demi waktu semua kita akan dalam
kerugian. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan sisa seumur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.